Shalom saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dalam INRI, Injil dan Inspirasi hari ini, hari Selasa dalam pekan biasa yang ke-20. Kita akan mendengarkan bacaan Injil dan renungan yang akan disampaikan oleh Pastor Antonius Mikael, Imam Diosesan Keuskupan Agung Makassar, dari Seminari Tinggi Anging Mamiri, Yogyakarta. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa dalam INRI hari ini, Selasa 18 Agustus, pada pekan biasa yang ke-20. Kita akan merenungkan dari Injil Matius, bab 19, ayat 23 sampai 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya lebih sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-muridnya mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan apabila orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah Injil Tuhan. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Yang jelas, perkataan ini ditempatkan dalam konteks pengajaran Yesus untuk para muridnya. Setelah Yesus berdialog dengan seorang kaya yang merasa sudah mengikuti semua perintah Tuhan, namun ketika diminta melepaskan kekayaannya, ia pergi dengan sangat sedih. Maka sebenarnya lebih mudah memahami perkataan Yesus ini kalau kita tempatkan dalam konteksnya. Saya pernah melihat sebuah ilustrasi tentang bacaan Injil hari ini. Dan dalam ilustrasi itu dikisahkan dan ditampilkan bahwa seekor unta digambarkan dengan mudahnya melewati lubang jarum, sedangkan seorang kaya tidak dapat melewatinya. Yang membuat orang kaya itu tidak dapat melewati lubang jarum itu bukan karena badannya, tetapi barang yang di bawahnya, yang dipegangnya. Ia tidak dapat melepaskan barangnya itu, kekayaannya itu. Badannya sebenarnya sudah lewat, tetapi apa yang di bawahnya itulah yang tersangkut dan membuat dirinya tidak dapat melewati lubang jarum itu. Sebenarnya di benteng-benteng kota pada zaman Yesus, ada jalan-jalan khusus yang menembus benteng yang tidak melalui gerbang,
Tujuannya agar dalam situasi mendesak atau terdesak, jika pintu gerbang kota telah ditutup, orang dapat tetap melewati atau masuk ke kota melalui lubang-lubang kecil itu. Juga untuk ternak mereka dan juga tunggangan mereka seperti unta. Mungkin dalam bahasa kita itu adalah jalan tikus. Itulah yang disebutkan lubang jarum. Namun jika Yesus mengatakan bahwa lebih mudah seekor unta melewati lubang itu daripada seorang kaya, maka Yesus mau menampilkan bahwa orang kaya sebenarnya dapat melewati lubang itu secara mudah, akan tetapi dia tidak bisa melewati secara mudah. Bahkan unta tunggangannya lebih gampang melewati daripada orang kaya itu. Yang menarik, mengapa orang kaya itu tidak bisa melewati lubang itu? Jawaban dari pertanyaan ini jelas, karena barang bawaan orang kaya itulah yang menyebabkan ia tidak dapat melewati lubang itu. Jika jadi masalah utamanya terletak pada barangnya, bukan orangnya, maka kekayaan di sini juga dimaksudkan atau dipahami lebih pada keterikatan pada hal-hal tertentu. Harta adalah salah satu yang mungkin menyebabkan keterikatan itu. Tetapi sebenarnya masih banyak barang bawaan yang bisa membuat orang atau kita semua terikat dan sulit untuk melewati lubang jarum yang ditampilkan dalam bacaan Injil hari ini. Ada orang yang kaya dendam, ada orang yang kaya amarah, ada orang yang kaya iri hati, ada orang yang kaya nafsu yang tak teratur pada berbagai kebutuhan duniawi dan berbagai keterikatan lainnya. Inilah pegangan-pegangan inilah yang menghalangi orang untuk melewati lubang jarum itu. Maka jika ada pertanyaan, bagaimana supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga, atau bagaimana supaya bisa melewati lubang jarum itu, kita juga harus belajar dari percakapan antara Petrus dan Yesus. Ketika Petrus mengatakan kepada Yesus, "Kami telah meninggalkan segalanya dan mengikuti Engkau. Apa upah kami?" Yesus sangat senang dan menjanjikan ganjaran kepada mereka yang mau melepaskan segalanya untuk mengikuti Dia. Maka kata kunci untuk masuk ke dalam kerajaan surga yaitu melepaskan keterikatan-keterikatan yang menghalangi kita masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kemarin kita merayakan hari raya kemerdekaan bangsa kita yang membuat kita bebas, maka dalam konteks dan situasi seperti ini yang dapat kita juga tunjukkan jika dikaitkan dalam Injil hari ini. Melepaskan berarti bebas dari berbagai segala keterikatan, merdeka dari berbagai segala keterikatan. Injil hari ini, saya dan Anda diajak untuk bersikap bebas, membiarkan diri untuk merdeka, lepas dari berbagai keterikatan dan hanya mengandalkan Tuhan, supaya saatnya nanti ketika kita masuk dalam lubang jarum, kita mampu melewatinya. Ketika kita masuk dalam kerajaan Allah, kita diterima dengan baik. Mungkin inilah inspirasi Injil hari ini yang dapat menjiwai seluruh perjalanan kita. Melepaskan diri dari segala berbagai keterikatan dan bebas untuk berkarya, untuk maju terus di jalan Tuhan. Semoga demikian. Amin. Dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, demikianlah Inri hari ini. Atas nama kita semua, saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pastor Antonius Mikael. Semoga Pastor tetap sehat, penuh sukacita dan semangat dalam tugas dan pelayanan. Saudara-saudari, silakan meneruskan renungan Inri ini kepada anggota keluarga, teman, sahabat, di dalam komunitas dan kerukunan, sehingga semakin banyak orang boleh terinspirasi oleh kebenaran